Halo, selamat malam. Selamat malam. Happy cuan, teman-teman. Happy cuan karena eh, sore tadi ya, siang atau sore tadi, ya sore sih kita live trade tadi kan siang ya. Sorenya peluang yang kita ambil di momen live trade siang hari berhasil take profit ya, berhasil take profit. Lumayan itu. Teman-teman dapat berapa dolar dari peluang itu? Ada yang ikutan ambil nggak? Ikutan semua atau mungkin ada yang nggak ikutan live trade siang mungkin? Malam bosnya langsung pantau Euro USD dong ya, sabar sabar. Mungkin 7 7 lebih 5 lah, 7 lebih 5 lah ya. Malam Bos Yudi. Sabar ya, sabar ya. Nggak usah terlalu terburu-buru. Tidak perlu terlalu terburu-buru. Atau ada something, kenapa? Kenapa langsung nembak Euro USD? Lihat lihat pertama lihat Euro USD dulu. Nah, ada apa nih Euro USD? Tadi siang nggak ikut live trade siang, situasi tidak memungkinkan. Siap, tidak masalah, Bos Yudi. Jadi tadi siang itu kita ada bahas market, beberapa market, cuman peluang yang diambil ada satu. Ya, karena di market-market lainnya nggak begitu bagus peluangnya, tapi dilihat di USD JPY itu cukup bagus peluangnya. Dan peluangnya saya share di VIP channel juga ya, USD JPY. Ini berhasil, harga berhasil naik, jadi kita berhasil yang ikutan ya berhasil take profit. Oh, ternyata ada beberapa yang nggak sempat ikut ya, nggak apa-apa. Malam Bos Giman, selamat malam. Oh, yang USD JPY, saya ngikutin. Ya, yang USD JPY, jadi live trade siang tadi ambil USD JPY. Mungkin openingnya setelah dari Euro USD kita bisa ke USD JPY untuk review lagi marketnya ya, kondisi marketnya seperti apa gitu ya. Selain itu ada yang mau sharing-sharing lagi nggak sebelum sebelum kita bahas market lebih lanjut? Soal news nanti gimana? Soal news nanti, wah kebetulan eh, hari ini saya nggak pantau news ya. Hari ini itu ada jam 7.15 ya, hari ini jam 7.15 ada rilis data ekonomi yang tergolong high impact news terkait mata uang USD ya. Ada ADP non-farm employment change. Cuman ya bisa jadi high impact news, cuman saya rasa ini bukan satu hal yang terlalu mengkhawatirkan ya. Jika dibandingkan dengan NFP, CPI, FOMC mungkin, saya rasa yang malam ini itu ya tergolong bisa kasih dampak besar, cuman karena eh, pembahasan fundamental sudah sering ditemenin Bos Anton ya, saya jarang jarang antara saya bisa jadi saya yang kurang perhatikan atau memang ADP non-farm employment change ini memang bukan salah satu apa ya rilis data ekonomi yang sering dibahas Bos Anton. Jadi menurut saya nggak begitu penting mungkin ya untuk news malam hari ini. Penting pun ka- kalau pentingnya pasti penting ya data ekonomi. Cuman maksud saya itu lebih ke ya apa namanya nggak terlalu.
nggak terlalu mengkhawatirkan lah update-nya terkait news malam ini. Tapi ya kalau kalau sama saya mau ada NFP sekalipun ya saya akan tetap fokus ke analisa teknikal. Jadi ya saya tetap fokus ke analisa teknikalnya seperti apa. Oke, ada lagi nggak mau bahas apa dari teman-teman? Mau ada yang mau sharing, tanya apa, bahas apa sebelum ke market? Tapi tadi udah langsung ini ya, kita ke Euro USD dulu opening malam malam ini. Tapi tetap naik ya Bu C. Nah, apanya yang naik ini? Yang tetap naik ini apanya nih? Goldnya, ya cobalah kita update malam ini ya, malam ini ya. Oke, oke. Kita mulai ke market sudah 7 lebih 7. Saya share screen dulu. 4. Bentar-bentar teman-teman. Oke. Tadi yang request Euro USD, gimana nih Euro USD? Kenapa kenapa fokusnya langsung ke Euro USD? Kok kayaknya gawat banget ini. Langsung pantau Euro USD. Ada apa ini? Euro USD. Kenapa? Kenapa ini? Mungkin boleh sharing dulu kalau nggak keberatan. Ada apa Euro USD? Sekaligus sekali lagi saya ucapkan selamat malam teman-teman yang sudah bergabung live trade malam hari ini. Welcome untuk yang baru pertama kali gabung ikutan live trade ya. Enjoy aja teman-teman. Jadi kita di sini sharing-sharing santai, tapi tetap fokus ke pembahasan soal trading ya. Dan di sini saya nggak batasi teman-teman untuk tanya, mau itu pertanyaan basic, saya tetap akan coba jelaskan, maupun pertanyaan terkait market ya kita sharing bareng ya. Sambil update kondisi market pastinya di kesempatan live trade. Lagi ada floating sell. Oke. Lagi ada floating sell. Saya juga lagi ada floating sell. Kebetulan kalau kalau floating sell Euro USD ya, saya juga lagi ada floating sell menggunakan IE dari NS Trade, menggunakan sistem otomatis dari NS. Jadi memang ada ngambil peluang sell dan floating atau ketarik naik ya karena pergerakan market ini naik ini. Cuman jujur untuk saya pribadi ini bukan kondisi yang mengkhawatirkan menurut saya. Pertama karena nominal floatingnya secara persentase yang saya lihat ya karena kalau kita bicara nominal ya menyesuaikan nominal balance masing-masing akun trading. Ya, tapi kalau dilihat persentase harusnya 11-12. Nah, kalau lihat persentase floatingnya, menurut saya belum dalam kondisi yang ibaratnya mengkhawatirkan perlu pemantauan intens. Ya, karena nominalnya masih di kisaran 15% ke bawah. Ya. Ya, ini opening dari saya nih terkait floating dan market euro USD. Pertama itu. Kedua, eh tidak menjadi satu hal yang terlalu mengkhawatirkan karena ini sebenarnya kemarin sempat dibahas Euro USD kemarin maksudnya ya analisanya itu yang ini ya yang ini
Analisanya yang ini. Jadi melihat melihat kondisi market naik seperti ini ya, dengan floating yang tidak terlalu besar. Nah, ditambah dari analisa, kalau kalau dari saya kemarin pas live trade kita ada analisa bareng, ini tuh strong resisten menurut teman-teman. Menurut saya ini strong resisten yang secara jangka panjang pun ini benar-benar strong resisten versi saya. Jadi ya kita tidak bicara kepastian juga ya, tapi sangat besar potensinya untuk harga akan memantul turun di area-area ini. Ya, jadi saya nggak begitu khawatir floating sell-nya saat ini, gitu. Ya, alasannya seperti itu. Semoga ya kalau dalam kondisi panik atau tidak tenang ya, semoga penjelasan singkat saya barusan bisa cukup menenangkan. Apalagi, nah ini kita sambil update kondisi market ya. Apalagi kalau kondisi saat ini terkininya di H4, ini kan pergerakan cukup rapi. Kita bisa lihat naik, turun, naik, turun. Ini memang resisten pertamanya di breakout nih. Ya. Tapi barusan ini, hari ini nih, dia mulai membentuk kondisi ini. Ya kan, kalau kita bicara strong bullish, harusnya nggak ada dong kondisi resisten semakin rendah, tapi di sini terbentuk resisten itu semakin rendah. Saya tidak bilang ini menjadi satu satu ini ya, satu pergantian tren jangka panjang dia akan turun, belum tentu juga, tapi belum tentu juga karena bisa aja nih, bisa aja dia membuat 3 gerakan ya, 1, 2, 3 gerakan koreksi sebelum naik lagi. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, gerakan ini sering saya bahas. Ya, bisa aja seperti itu. Tapi dengan penurunannya saat ini harusnya floating cell-nya ya harusnya sudah clear. Harusnya sudah clear. Nah, belum lagi untuk saya, mungkin untuk sebagian teman-teman di sini yang sudah menerapkan ternak akun, ya kalau memang pakai metode ternak akun dan sudah menerapkan, nah ini poin ketiga yang membuat saya di kondisi sekarang jauh lebih tenang lagi. Karena apa? Karena akun yang floating ini, punya ketahanan dana ratusan persen ya, bukan ratusan kali lipat, ratusan persen, 100%, 200%, 300% dari dana yang sedang berjalan untuk ketahanan dana yang bisa saya pindah sewaktu-waktu. Jadi ini membuat saya ya nggak terlalu mengkhawatirkan untuk kondisi saat ini. Begitu, semoga cukup menjawab kalau ini floatingnya terkait IE. Nah, kalau floating cell trading manual ya ini bisa dibatasi resikonya di sini. Kita ambil batasan resiko pendek aja kalau memang tujuannya day trade ya. Entah selnya di mana, entah selnya mungkin di bawah-bawah sini atau sini atau sini, mungkin bisa dibatasi di sini biar seandainya kalau memang masih lanjut naik ya. Nah, ini floatingnya tidak makin membesar. Ya, bisa dibatasi resikonya di sini. Terus ya karena ini sudah mulai turun ya tinggal di hold aja. Di hold posisi aja. Ya kalau masih dekat-dekat ya semoga bisa mulai floating profit dan bisa dilakukan cut profit kalau memang pergerakan harga dari awal udah nggak sesuai plan. Nggak sesuai plan awal, terus kita mungkin rubah-rubah plan akhirnya floating sell ya. Bisa pertimbangkan untuk segera cut profit ketika itu udah mulai profit gitu. Mungkin itu, apakah menjawab Euro USD atau ada yang mau ditanyakan? Floating EA minus ya ini saya sedikit sharing soal floating EA ya. Atau kita coba tengok lah EA-nya. Biar nggak cuman bahas. EA floating IE.
Saya akan ulangi teman-teman. Tadi saya udah sempat akses VPS, cuman saya akan ulangi ya. Jadi saya share screen dulu, eh, terus buka VPS, akses VPS-nya. Sebenarnya nggak harus akses VPS, kebetulan ya akun-akun yang mau saya sharingkan ini saya nggak loginkan di PC sini ya. Di HP juga enggak. Loginnya hanya di PC trading trading room satunya. Jadi kalau saya mau lihat kondisi akun-akunnya atau mau akses langsung akunnya, ya aksesnya lewat VPS. Coba kita tengok ya. Dari akun pertama, ini karena satu VPS jalan 9 akun, jadi agak lemot teman-teman. Agak lemot, jadi sabar ya, sabar. Mungkin perlu di upgrade VPS atau sewa VPS satu lagi nih. Hmm, 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 hmm. Karena kayaknya lemot banget. Akun pertama nggak malah nggak bisa dibuka ini. Saking lemotnya ya, mungkin karena saking lemotnya ya kadang kayak gini, nge-lag dia. Buka akun pertama belum berhasil ini. Kita coba lompat dulu ke akun kedua ya. Nih, Audi USD juga saya floating, ada 4 level transaksi. Sorry, ini ya empat. Satu, dua, tiga, empat level transaksi atau averagingnya ya 3 layer. Ya, transaksi pertama terus tambah 3 transaksi berikutnya, 3 layer averaging. Ini di Audi USD ada floating juga. Ini Euro USD dengan sistem Unspro ya, nggak ada floating. Terus Audi CAD ini floating kecil. Ini apa ini? Audi USD. Ini Audi USD juga, cuman floating kecil. Ini di Euro USD, ini juga Euro USD nggak floating, sedang tidak floating. Next akun ini yang multi pair, multi setup. Nah, terakhir sih kemarin malam saya cek yang akun saya yang floating lumayan itu yang ini, multi setup ini. Multi setup ini di Euro USD ya. Cuman coba kita cek. Oh, dia belum clear. Ini ada, kalau di bagian simbol kita cek ya. Euro USD-nya itu ada, bentar teman-teman. Ini satu, dua, ya satu, mulai dari sini ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi ada 7 level transaksi. Ini di market nih kita bisa lihat mulai dari sini dia. Ini udah market kemarin-kemarin terus naik, dia sell lagi di sini, sell lagi, sell sampai sell sampai akhirnya sell terakhir itu yang ini. Sell pertamanya yang ini. Ya, dia ketarik naik. Floating di sini. Take profitnya ini sudah mendekati TP. Semoga malam hari ini bisa clear profit lah ya. TP-nya kan di sini nih. Sayangnya yang ini nggak kena sell limitnya. Kalau sell limitnya ini kena, saya rasa udah TP. Ya, karena dia akan open lagi, otomatis TP BEP-nya akan semakin naik. Harusnya udah clear ini.
Itu yang multi setup Lazy Pro itu tak bosku. Bukan, ini multi multi setup, ini kan Unspro nih. Multi setup, Unspro dan Lazy Pro. Yang multi lazy yang ini. Bentar, saya bukakan. Akun di sampingnya ini nih, yang ini. Ini multi setup, ini multi lazy. Iya, saya buka ya. Nih. Cuman bukanya ini lemot ya. Nah, dia baru kebuka nih. Ini multi lazy. Lazy karena yang bekerja di akun ini ada 3 IE, ada 3 sistem trading, semuanya pakai basic sistemnya itu Lazy Pro, basic EA-nya ya, EA-nya itu Lazy Pro, makanya namanya multi lazy. Yang multi pair-nya berarti ya, itu yang floating ya. Kalau yang multi setup Lazy ini kelihatannya Betul, floatingnya nggak terlalu besar ya. betul, betul. Kemarin sebenarnya ini sempat floating 10% lebih, Betul sempat sama bosku. Saya floating, juga. cuman udah clear, Betul, sudah TP, udah clear, sudah TP. sudah clear. Untuk Euro USD-nya sudah clear. Betul. Nah, ini yang XAU USD tadi akun pertama baru bisa kebuka nih. Lemot banget dia. Kalau nggak diakses akses sih nggak masalah ya teman-teman ya. Ini kebetulan aja saya akses untuk keperluan sharing. Kalau nggak diakses ya biarin jalan aja nggak apa-apa. Cuman sepertinya perlu upgrade kapasitas VPS-nya ini. Nih dia lagi running profit yang akun pertama. Ya, itu sedikit sharing soal IE dan floating Euro USD. Ya, kalaupun naik ya, kalaupun naik lagi ya melihat melihat apa namanya? Harga ini sudah ada satu momen naik seperti ini, ya, satu momen naik seperti ini, kemungkinan besar sampai sini itu harusnya ada pergantian tren harian. Tren hariannya dari uptrend ke downtrend. Secara tren jangka panjang ya ini level koreksinya gitu. Ya, ibaratnya ini kalau kalau jangka panjangnya ini uptrend, ini naik, turun, naik itu. Nah, target kenaikannya kalau dari analisa saya dia bisa ke sini sebelum turun lagi. Nah, dari tren kecil-kecilnya ya ini hari ini ya terlihat masih uptrend. Ini bisa jadi akan naik ke sini dia baru downtrend gitu. Itu. Itu Euro USD ya. Itu Euro USD. Kalau dari peluang, hmm, kalau dari peluang dengan analisa ini ya sebenarnya mau dimanfaatkan peluang buy bisa ini. Malah malah peluangnya buy kalau trading manual. Nah, jadi ini salah satu apa ya? Salah satu alasan kenapa kita grupnya antara trading manual dengan trading otomatis kita pisah juga karena sistem yang berjalan berbeda, cara kerja tradernya beda juga ya. Tradernya yang trading otomatis ya lebih ke pantau sama minutes apa keuangan di akun trading aja. Tapi kalau trading manual kan semua proses dilakukan manual. Nah, ini udah berbeda. Kalau dicampur takutnya malah membingungkan. Ya, sama halnya mungkin melihat yang IE tadi lagi ada floating sell dari sini. Kenapa kok malam ini melihat peluang trade manual malah bahasnya peluang buy? Ya, ya karena sistem yang bekerja memang beda, sistem tradingnya memang beda ya. Dan eh, keperluannya beda juga gitu loh. Kalau yang IE kan udah otomatis memang dia sistemnya awalnya single posisi, kalau memang ternyata pergerakan harga nggak sesuai dengan transaksi awal, misalkan nih kemarin kan sell gini, terus IE ngambil peluang sell, ternyata naik. Nah, kalau ternyata seperti itu ya dia akan meneruskan transaksi sell-nya sampai ada koreksi dan clear profit. Itulah metode averaging martingale. Sementara kalau kita live trade, ini kan kita bahas peluang harian dengan satu batasan resiko, satu target profit. Jadi ada TPSL, ya, single posisi namanya, bukan averaging martingale. Nah, ini
ini malah yang saya lihat peluangnya buy karena trennya masih naik. Targetnya ya di sini ini bisa jadi target. Area warna biru ini malah bisa jadi target kenaikan. Terus batasan resikonya ya kalau kondisi kayak gini mungkin ini ya. Saya lebih cenderung bisa dinaik. Mungkin kemarin saya ada tandai level ini. Cuman ini kita naikkan referensinya di sini ini masih oke sih. Kalau dia memang naik, kalau dia memang masih kuat dalam bergerak dalam kondisi uptrend, harusnya nggak turun sampai bawah ini. Dan next bisa naik sampai sini. Nah, target kenaikannya pun menurut saya nggak, untuk saat ini target naiknya ya, kita nggak bisa pasang target terlalu jauh ke atas. Walaupun harga masih bergerak dalam kondisi uptrend. Kenapa? Karena di sini itu menjadi resisten jangka panjang, resisten dari pergerakan jangka panjang. Sehingga ini mau yang tren kecilnya uptrend pun ini menjadi pertimbangan yang satu level yang benar-benar perlu dipertimbangkan ya, karena bisa jadi di level ini tren hariannya mulai berganti. Ya trading plan-nya jadi seperti ini. Sebenarnya kurang oke, ya karena rasio TPSL 1:1, terus ini udah mendekati strong resistance di time frame besarnya, bahkan di tren beberapa jam terakhir ini mulai membentuk resisten yang semakin turun, sehingga kita mau buy pun itu menurut saya kurang oke lah. Kalau bicara peluang ya ada peluang buy bisa diambil, cuman kurang oke lah. Mending coba cari peluang lainnya yang kondisinya itu lebih oke gitu. Ini untuk Euro USD begitu. Bosnya mau minta tanggapan, oke. Ini menarik nih, cukup panjang. Mau minta tanggapan dong bagaimana menjaga konsisten trading, misalkan selama 1 bulan, misal pakai sistem PP atau pas kita mau coba sistem itu ternyata kena SL beruntun, sedangkan trading baru beberapa hari doang. Nah, setelah kena SL beruntun punya rasa ketakutan padahal belum 1 bulan trading. Oke. Jadi minta tanggapan bagaimana menjaga konsistensi. Begitu coba satu sistem akhirnya kena SL beruntun dan mulai ragu atau mungkin mulai takut pakai sistemnya, mulai takut trading misalkan, padahal baru aja coba, baru 2 hari 3 hari misalkan. Ya saya rasa yang bisa menjawab keraguan ini adalah data. Menurut saya yang bentuk paling nyata yang bisa menjawab rasa ragu atau menjawab kenapa kita harus konsisten ya setelah kena SL beruntun adalah data. Coba dicek rekap datanya. Ya, kan kita ada share data juga. Teman-teman bisa cek bahkan dari tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Progres dari sistem pivot point itu seperti apa? Ya, sehingga dari situ harusnya bisa terjawab nih. Oh, ternyata kena SL 2 hari 3 hari beruntun tuh misalkan suatu kondisi yang normal. Misalkan. Atau kena drawdown 50% itu ternyata pernah terjadi. Tapi setelah itu ya dari history setelah itu mulai take profitnya kita mulai kena TP lagi dan hasilnya mulai bagus misalkan. Nah, ini kan harusnya bisa menjawab keraguan akibat kena SL beruntun ya. Keraguan untuk mungkin mempercayai apakah sistem ini bagus apa enggak gitu. Nah, harusnya itu bisa menjawab tadi menjaga konsistensi tadi. Kalau tahu datanya memang bagus, kalau tahu memang pernah ada momen SL beruntun, pernah ada momen kena drawdown, nah harusnya bisa lebih konsisten atau lebih
lebih apa ya, lebih percaya kalau ya ini memang bagian dari trading itu sendiri gitu. Gitu. Karena di sini kan problem nggak konsistennya karena eh, trading misalkan baru setelah konsisten trading ya, pakai sistem pas kita mau coba ternyata ya karena problemnya ini nggak konsisten karena pas mau coba kena SL beruntun. Sedangkan trading baru beberapa hari doang. Ya, setelah kena SL beruntun punya rasa takut ya. Yang bisa menjawab rasa takut ini adalah data tadi, realnya kondisinya seperti apa. Kalau rasa takut kan, kalau versi saya bahas rasa takut atau rasa kurang percaya diri ya. Kalau nggak tahu ya penyebabnya itu ketidaktahuan sama ketidaksiapan. Semua orang, semua bidang pekerjaan kalau nggak tahu pasti takut atau nggak siap pasti takut. Misalkan disuruh misalkan kita disuruh renang di kolam yang dalamnya 3 meter, nggak usah terlalu dalam 3 meter gitu. Orang yang nggak bisa renang, nggak siap renang, pasti takut gitu. Tapi yang siap renang, pasti berani. Tapi keberanian tadi, ketika tidak tahu dalamnya, pasti ada keraguan-raguan kan. Saya bisa renang, saya disuruh nyemplung kolam, berani-berani aja. Tapi kalau nggak tahu isi kolamnya apa, pasti ragu juga kan. Tapi kalau misalkan saya bisa renang, saya tahu kolamnya nggak ada apa-apanya nih, dalamnya 3 meter. Saya rasa keraguan atau ketakutan itu hilang gitu. Ya, ini contoh. Kita siap dan kita tahu dan kita siap. Harusnya udah nggak ragu, nggak takut. Tapi kalau kita nggak tahu, ya kalau di trading terkait pivot point ya, terkait kena SL beruntun, muncul ketakutan ya. Ketakutan ini saya rasa karena apa? Nggak tahu. Mungkin berdasarkan omongan saya, teman-teman tangkap, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Akhirnya dipakai kena SL beruntun. Terus akhirnya mungkin malam ini tanya, eh saya baru nyoba kena SL beruntun, akhirnya takut gimana ya? Ya coba cek sendiri datanya, jangan berdasarkan omongan saya bilang teknik ini bagus, tapi coba buktikan sendiri, apakah memang bagus atau bisa jadi menurut teman-teman, oh ini teknik yang nggak bagus. Saya tahu teknik yang lebih bagus ya, silakan dipakai teknik yang lebih bagus itu. Saya malah sangat amat tidak masalah. Karena kita tujuannya komunitas ini positif. Kalau memang ada sesuatu yang memang bisa diterapkan secara konsisten dan menghasilkan ya, kenapa kenapa nggak dipakai gitu loh. Ya, itu. Jadi kalau kita tahu datanya seperti apa, nah sama kesiapan tadi. Kesiapan itu ya kalau di trading, misalkan kita udah tahu nih sistemnya, oke sistemnya saya udah lihat, saya udah cross check ulang bagus. Tapi tradingnya pakai uang pinjaman misalkan, ya pasti tradingnya dipenuhi ketakutan. Apalagi pas momen kena SL beruntun pasti takut walaupun tahu ini sebenarnya bagus. Karena apa? Karena mungkin udah di benak kita, di bayangan kita itu udah dari awal tuh apa ya? Kebayang-bayangnya adalah ini nanti kalau loss uangnya gimana? Uangnya gimana? Akhirnya penuh ketakutan tradingnya. Nah, dalam artian ya mungkin bisa saya bilang belum siap resikonya atau bisa jadi belum siap trading dengan dana sebesar itu masing-masing ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu ya jawaban dari saya atau tanggapan dari saya. Semoga bisa memberi pencerahan. Kalau menurut saya bosku ya, Gimana? Boleh-boleh. apa ya istilahnya, kalau memang awal-awal pasti punya rasa trauma. Nah, trauma itu mungkin kalau punya anggaran lebih baik sebagian dananya dipecah ke ternak akun. Paling enggak ketika kita ini punya rasa trauma ini bisa terobati dengan ternak akun. Karena apa? Kadang melihat floatingnya di ternak akun ini, orang pertama kali yang nggak pernah tahu bakal lebih gimana ya. Nah, cara menghadapinya. Tapi kalau sudah yang paham, sudah pernah mengalami, pasti sudah terbiasa seperti itu. Makasih. Thank you sharingnya Mas Safin. Nah, itu. Ya, jadi memang memang ternak akun ini
Ya, menurut saya testimoni pribadi saya ya, pakai ternak akun sangat solutif. Sangat solutif itu nggak cuman sebagai solusi untuk gimana caranya trading konsisten, tapi gimana caranya menghadapi permasalahan-permasalahan psikologi trading. Ternak akun ini menjadi salah satu solusi yang bisa coba diterapkan juga, gitu. Thank you sharingnya, Bos Hafin. Ini ada pertanyaan nih. Singgung sedikit dong, Bose, mengenai EA setup multipair. Itu gimana maksudnya dari multipair? Apakah dua pair, apa dua langkah gitu? Nah, maksudnya multipair, multipair itu, multi itu ya lebih dari satu ya maksudnya multi. Pair itu maksudnya instrumen tradingnya. Pair itu maksudnya pasangan mata uangnya. Jadi maksudnya multipair itu adalah di satu akun trading, ya di satu akun trading dipasangkan dengan multi itu maksudnya ya sistemnya yang multi. Sistemnya yang bekerja itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Lebih tepatnya ada 3 sistem yang bekerja. Nah, itu maksudnya dari multi. Pairnya itu ya, pairnya ini beda-beda. 3 sistem yang bekerja itu ada yang kerjanya di AUD USD, ada yang di AUD CAD, dan ada yang di Euro USD. Nah, ini yang dimaksud multi pair. Jadi ada lebih dari satu pair yang dicari peluangnya di satu akun, ya di satu akun. Gitu maksudnya multi pair. AUD USD gimana pandangannya, Buse? Ada ambil peluang buy, apakah masih kuat untuk naik? Coba kita bahas ya AUD USD. Oke. AUD USD. Nah, dari pembahasan siang tadi ya, ternyata harga nggak berhasil naik, ya, tidak berhasil naik dari sini. Dia lebih dulu turun, lebih dulu turun. Dengan kondisi seperti ini kondisinya mirip, menurut saya mirip dengan apa Euro USD, teman-teman. Kondisinya mirip Euro USD. Ini udah nggak berlaku ya, karena nggak berhasil naik ke resisten. Jadi saya hapus ini. Ini kondisinya mirip dengan Euro USD. Dia mulai mungkin di H4 nggak begitu kelihatan. Kalau KH1 saya zoom out, saya lupa. Ini saya minimize saja. Ini saya minimize saja bentar. Karena kemarin teman-teman ini ya ada sharing lebih enak tampilannya seperti ini. Angkanya lebih jelas. Jadi saya buat setengah layar aja. Setengah layar. Nah, ini di H4 tadi ini ya. Di H4 ini tadi seperti ini. Nah, kondisinya hari ini tuh bisa dilihat di H1 lebih detail. Ini yang membuat saya punya pendapat untuk saat ini kemungkinan masih akan turun dulu. Ya, karena pergerakan ini. Dia naik ke sini, ini mulai turun. Ya, jadi kemungkinan masih akan lanjut turun dulu untuk koreksi. Ya, kalau lihat di H4 koreksinya bisa sampai mana? Paling kita kalau mau cari level paling dekat ya bisa tarik apa namanya? Fibonacci. Terdekatnya bisa sampai sini. Masuk area ini. Cuma nanti dipantau lagi. Di area ini kalau misalkan masih kuat turun, ya penurunannya itu masih pembentukan candlesticknya masih warna hitam seperti ini atau candle bearish dengan body candlenya tebal-tebal gitu breakout, ya ini bisa jadi akan koreksi turunnya itu akan cukup dalam. Secara tren ya bisa berganti, tren hariannya bisa berganti nih. Ya ini bisa menjadi awal mula pergantian trennya. Karena sebelum-sebelumnya mungkin ini ada resisten lebih rendah, ya kan? Ini juga resisten lebih rendah. Yang membedakan adalah penurunannya, pembentukan supportnya itu tidak lebih rendah dari sebelumnya. Ini juga tidak lebih rendah dari sebelumnya. Sementara ini sudah berhasil lebih rendah dari support sebelumnya. Ini yang membuat kondisinya kali ini itu sedikit berbeda. Sehingga saya ada
ada insight untuk lihat kondisi ini itu bisa jadi koreksinya nggak cuma sampai area warna biru ini, bisa jadi lebih jauh lebih rendah, ya jauh lebih rendah. Jauh lebih rendahnya sampai mana? Ya paling simpel kita bisa tarik Fibonacci. Nah, kita ambil level mayoritas di mana harga itu koreksi. Bisa ke sini. Ini berarti saat ini ini ya, ini saya ganti ya karena nggak berhasil naik. Nah, dia masih kuat turun kan? Paling dekat ke sini kalau ini di breakout ya. Kalau ini di breakout dengan kondisi candlestick-nya masih tebel-tebel gitu ya, bisa jadi dia akan ke sini dulu. Sebelum dia lanjut balik naik lagi. Kenapa saya masih melihat ini akan balik naik lagi ya? Karena tren panjangnya masih uptrend. AUD USD seperti itu. Ya, AUD USD seperti itu. Cuman kalau peluang enggak dulu lah. Ini kita mau buy, belum ada konfirmasi dia akan lanjut naik, sementara ada potensi dia bisa koreksi turun cukup dalam. Kita kalau mau sell ya momennya sedikit telat lah kalau kita baru mau masuk sell ini. Gitu ya. Semoga menjawab nggak ini? Bukan semoga menjawab nggak ini? Saya kejar sampai terjawab. Bosnya nanya. Turunnya ngejar TP dulu bosku. Gimana ini satu-satu. Iya, untuk EA mungkin turunnya ini mungkin bisa sampai ke TP ya, bisa jadi yang floating AUD USD tadi clear profit gitu. Gimana tadi siapa? Euro USD di H1 nggak HNS ya itu ya? Atau salah saya? HNS di H1. Oke. Euro USD di H1 apakah ini HNS atau head and shoulder? Menurut saya ini bisa dikatakan sebagai head and shoulder. Ya, harga naik, ini shoulder pertama terbentuk, dia membentuk head, terus membentuk shoulder kedua. Ya, kita mau bilang ini head and shoulder, menurut saya masih oke untuk dikatakan head and shoulder. Cuman kurang rapi aja polanya. Karena ini kalau kita bicara kemiringan neckline-nya ini kan cukup besar sudut kemiringannya. Nih. Nah, ini saya bicara cukup teknis ya. Sampai bicara derajat yang cukup besar. Nah, karena apa? Karena ini pengaruh juga untuk kita misalkan lihat satu pola itu cukup bagus apa enggak pembentukannya atau konfirmasinya. Kalau neckline dari pola head and shoulder, inverse head and shoulder punya kemiringan yang seperti ini kurang bagus sih. Ya, sudut kemiringan ini yang membuat polanya jadi kurang bagus. Karena apa? Karena kita kalau bicara pola kan tunggu breakout neckline dulu. Kalau kita gambar neckline-nya seperti ini tuh belum breakout, belum bisa entry kan berarti. Sementara kalau harga lebih turun lagi kita baru mau entry, menurut saya udah telat, harga udah turun sedemikian jauh gitu. Nah, itu mungkin pendapat saya terkait pola ya. Ini dikatakan head and shoulder bisa jadi head and shoulder. Secara struktur harganya ya di sini shoulder, di sini head, di sini shoulder. Ya. Atau mungkin lebih tepatnya ini itu masuknya pola Quasi-Modul. Ya, Quasi-Modul. Karena kalau head and shoulder itu ini ya, pembentukan neckline-nya ini miringnya itu nggak ke bawah. Kalau miring ke bawah, ya ini kan memang menginformasikan harga yang tertekan turun kan, atau kuat turun kan, karena miringnya ke bawah. Nah, ini namanya kalau teman-teman cari mungkin yang akan muncul pola Quasi-Modul. Tapi kalau miringnya ke atas neckline-nya, maksudnya gini, ketika polanya mungkin seperti ini, ya, jadi miring neckline-nya ke atas, bukan ke bawah. Nah, itu baru lebih valid dikatakan head and shoulder.
Jadi ketika neckline ini breakout, nah malah dapat level entry-nya itu lebih bagus dibanding yang miring ke bawah seperti ini. Ya, dibanding yang miring ke bawah seperti ini. Begitu tanggapan saya. Semoga menjawab terkait pola head and shoulder. Itu proses EA berapa lama ya, Bu? Proses EA ya proses apa dulu sih? Tapi kalau proses misalkan teman-teman order ke NS ya, sampai ketika semua udah clear, akun udah disiapkan, akunnya udah didepositkan, tinggal proses instalasi IE, VPS juga udah diorderkan ya, paling lama 1 hari. Itu harusnya sudah diinfo lebih lanjut terkait EA-nya seperti apa. Kalau sampai belum, boleh follow up ke saya. Misalkan ini udah hampir 24 jam. Nanti saya follow up secara langsung untuk tim, coba dicek sampai mana prosesnya, nanti saya kabarin lagi teman-teman, itu juga bisa. Ya, tapi kalau belum 24 jam ya sabar dulu. Ya. Gas TP dulu EA. Amin. EA Audi USD TP dulu. Nah, dia kan mulai tertahan ya. Kalau misalkan ada buy mungkin ya, kalau buy-nya tadi teman-teman langsung buy ya, agresif entry tanpa konfirmasi dia naik, langsung buy. Ya SL-nya di sini, harusnya udah kena SL. Tapi kalau ada alasan buy lainnya dan tanya masih kuat naik apa enggak, mungkin yang saya akan tanyakan TP teman-teman di mana, level take profitnya, level stop loss-nya. Kalau memang udah ada acuan level stop loss ya udah sesuai plan aja, nggak apa-apa. Karena udah ngambil buy, sudah ada level stop loss, harusnya alasan entry dan trading plan-nya udah mateng. Ya mungkin pembahasan malam hari ini Audi USD dari saya untuk tambahan aja sih. Atau kalau ternyata belum ada batasan resikonya, baru ada transaksi buy, belum beserta SL-nya, ya ini bisa jadi acuan. Ya, karena bisa dilihat kalau memang ini kuat naik, dia koreksi ke level Fibo ya, mungkin bisa lebih dikit, sehingga SL di sini itu udah toleransi yang cukup bagus. Serta kalau harga turun ke situ, ya, kalau harga turun ke situ, maka ini kan sebenarnya ada support kecil juga. Ini dari struktur market dia memang udah semakin turun, sama penurunannya, nah, mungkin bisa dibilangnya sebagai price action-nya, ini menginformasikan dapat tekanan turun yang dia sedang mendominasi saat itu. Jadi ketika ini tercapai dan di breakout, ya maka besar kemungkinan akan ya turunnya bisa sampai sini sebelum dia naik lagi. Ya, di level-level ini kemungkinan akan mengalami koreksi ya, karena tren panjangnya masih uptrend. Makanya saya ada analisa kalau turun sekalipun masih cukup besar potensi untuk dia balik naik lagi. Karena tren besarnya memang masih uptrend. Gitu. Audi USD. Oke, sambil lanjut XAU USD. Oke, habis ini XAU USD. Habis ini bentar. Sebelum ke XAU USD, saya ke USDJP dulu, bahas yang tadi ya. Bahas trading plan yang tadi. Ini tadi siang kita ada analisa dan ambil peluang di sini bareng-bareng ya. Ambil peluangnya ya, saya tahunya saya yang ngambil peluang. Saya nggak tahu teman-teman ikutan apa enggak. Lebih ke kita tadi siang ada analisa ini bareng, terus saya ambil peluangnya, ambil peluang buy. Terus ini ada trading plan seperti ini. Dan ini menurut saya salah satu trading plan yang kita buat bareng yang cukup presisi dan berhasil. Entry di sini pas banget ya, entry-nya di sini. Pas banget take profit, nggak lama harga balik arah. Jadi saya rasa ini trading plan yang oke ya. Entry-nya pas, harga langsung naik. Begitu TP dia langsung balik arah. Ya, jadi ya ini kalau kita analisa pelan-pelan, dipertimbangkan dengan matang,
harusnya sih juga menghasilkan suatu trading plan yang ya berkualitas lah. Ini untuk USD JPY. Kondisinya sekarang gimana ya? Harga ada penuh. Ini saya hapus dulu ya. Ini udah tadi siang saya share juga di channel ya. Ini udah berhasil. Saya hapus saja. Udah nggak berlaku. Kalau lihat kondisi sekarang kayak gini, harga ada penurunan yang signifikan seperti ini, ya bisa jadi ini tanda kalau harga masih, ya dia masih akan ngikut ini, mengikuti kondisi downtrendnya di sini. Tren mingguannya ini masih downtrend teman-teman. Dan saya mempertimbangkan ini juga ya. Nah, jadi kita bisa tarik Fibo. Ya, apalagi kalau ada penurunan kuat gitu, kita bisa coba tarik Fibo. Nah, ini kan sebenarnya tertahannya masih di level-level Fibo. Masuk area 50618. Ini. Jadi penurunan yang cukup kuat gini ya, ini bisa jadi tanda kalau harga masih akan melanjutkan penurunannya. Ya, bisa jadi tanda masih akan melanjutkan penurunannya. Coba pelan-pelan ya, kita coba nilai pelan-pelan. Kalau kita mau ngambil sell di kondisi kayak gini dengan melihat ini masih downtrend, maka stop loss yang bagus menurut saya ngambil referensinya antara mau pakai ini atau ini. Sehingga kalau di level sekarang baru mau sell, SL-nya jadi sejarah ini. Nih. Atau kita kalau mau ambil toleransi lebih bagus lagi ya, lebih jauh lagi SL-nya. 1000 poin. Kurang lebih 1000 poin ya. Kurang lebih 1200. Kalau yang pendek ini sekitar 800 poin. Sementara take profitnya gimana? Take profitnya katakanlah kita target ke support sebelumnya, ini udah lebih dari 1:1. Jadi ini kalau kita mau ambil sebagai acuan TP ini oke juga ya. Mungkin saya akan naikkan ke sini karena ini ya, karena ini. Saya ambil acuan yang lebih atas dijadikan target TP. Ini yang membuat saya penuh pertimbangan itu sebenarnya di kondisi daily, teman-teman. Tadi siang mungkin sudah sempat saya sampaikan ya. Dia turun sebegitu kuatnya, langsung ada penolakan di support ini kan. Dan penolakan naiknya, penolakan tuh maksudnya setelah dia turun tuh nggak berhasil lanjut turun ya, dia mantul naik. Itu yang saya maksud penolakan, ada pantulan naik gitu. Dan pantulan naiknya itu, ini kalau kita zoom in, ini saya hapus dulu ya biar lebih jelas. Des nih, ya lebih clear ya. Mungkin saya akan tanya ke teman-teman dulu deh. Ada nggak yang melihat dari time frame daily nih? Dari time frame daily ini, kalau fokusnya ke sini, ini mungkin jangan saya Nah, di area yang saya kotain warna merah ini, ada nggak yang melihat tanda kecil lah, tanda kecil?
yang membuat pergerakan harga hari ini itu berbeda dari sebelum-sebelumnya? Ada nggak yang melihat tanda kecil itu yang membuat pergerakan harga hari ini itu berbeda dari sebelum-sebelumnya, yang menginformasikan kalau pergerakan harga hari ini itu menjadi awal mula harga ini masih kuat untuk lanjut naik? Ada nggak yang lihat tanda-tanda tersebut? Coba mungkin 5-10 menit saya kasih kesempatan teman-teman jawab. Coba jawab dulu. Sampai jam 8.00 lah. Ya, coba jawab dulu. Sambil saya ngambil minum bentar, teman-teman. Ayo. Oke. Coba ya, saya cek dulu. Kalau menurut saya sih bosku, Gimana? itu kenapa sih price action-nya kuat naik, karena candle sebelumnya itu candle high-nya sudah ditembus. Jadi harusnya itu price action-nya kuat naik sih bosku. Kan kalau yang dikotai Bos Adi ini kan dari candle ke candle itu kan tidak pernah ditembus untuk candlenya. Seperti itu sih bos. Makasih. Oke. Langsung terjawab secara lisan. Bos Hafin kalau masih mau kaos, nanti saya kirimin lagi, Bos Hafin. Tapi bentar. Saya coba cek dulu di kolom komentar, kolom chat. Kalau ada yang jawab seperti tadi, lebih dulu berarti jawabannya ya. Maka yang bersangkutan yang berhak dapat kaos. Terus saya coba lihat dulu. Bullish engulfing menurut saya nggak valid karena harga candlestick masih gerak. Jadi kalau lihat pola candle di kondisi candle ini masih gerak, nggak valid ya. Jadi menurut saya nggak valid, kecuali udah terbentuk candlesticknya udah berhenti bergerak. Kita lihat pola candle itu valid. Kalau ini dilihat pola candle kan harga masih gerak, bisa jadi ini bearish, nggak valid kan. Sementara yang jawabannya kayak Bos Hafin tadi, ada nggak? Candle paling atas itu gap bukan? Candle paling atas ini, ya ini bisa jadi gap sih, bullish, terus gap ke sini ya, terus dia turun, gap. Cuman bukan ini alasannya kuat naik. Ini udah gap di sini tuh udah nggak berhubungan dengan pergerakan dia turun-turun ini. Nah, yang makanya kan tadi saya bilang tanda kecil yang membuat candle pergerakan harga ini hari ini tuh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ini loh teman-teman, high, harga high-nya di sini. Nah, dia itu semakin turun, kuat turun. Sementara yang hari ini itu membuat harga yang lebih tinggi dari harga high candlestick hari kemarin atau hari sebelumnya. Kalau memang kita melihat suatu tren turunnya ini masih kuat, harusnya ya dari sini ke sini, dia masih akan semakin turun. Sementara yang ini tuh semakin naik. Nah, ini yang saya maksud tanda kecil sebenarnya. Ini bisa menjadi awal mula. Kalau teman-teman ada yang tanya swing low itu gimana sih melihat awal mulanya, nah ini bisa menjadi awal mula pembentukan swing low yang baru, yang mana ini bisa sebagai tanda ini kayak gini nih, swing low dia naik gitu loh, swing low dia naik. Nah, ini tuh tanda awal mula pembentukan swing low.
Apalagi dia dari atas sini sampai bawah sini dia turun satu pergerakan, belum ada koreksi yang cukup berarti. Nah, bisa aja ini tadi siang sempat saya bahas ya, ini bisa aja nih dia akan koreksi naik dulu. Makanya tadi ada ambil peluang buy walaupun TP-nya karena memang ngelihat peluangnya di time frame kecil ya, TP-nya nggak terlalu jauh di atas. Tapi ini masih bisa masih bisa lanjut naik gitu loh. Itu yang membuat sorry. Nggak sengaja kepencet. Itu yang membuat saya melihat ya kalau lihat di H4 sih strukturnya masih semakin turun. Cuman melihat kondisi di daily-nya tadi loh. Itu kan sebenarnya tanda awal kalau ada buyer atau ada tekanan naik yang mulai mendominasi. Ya, mulai mendominasi. Ya, karena tidak ada jawaban seperti tadi, seperti jawabannya Bos Afin atau yang saya jelaskan. Oh, sorry. Ini ada yang jawab. Bos Afin gantian ya. Ini dari teman kita ya, namanya username-nya Wawan. Berarti lebih dulu ya. Berarti yang Wawan ini lebih dulu ya. Bos Afin gantian ya bajunya. Santai bosku, sebenarnya Oke. kalau dibilang jawabannya sebenarnya saya dulu sih sebenarnya, cuma Oh iya. nggak ada masalah. Oh iya Kak. Betul. Jamnya duluan ya. Kan saya sudah saya tadi sempat komen-komenan dengan Bos Giman itu kan soal EE tadi, itu yang paling bawah tadi. Oke. Cuma nggak ada masalah bos. Nggak Monggo. apa-apa ya, gantian Silakan ya. lanjut. Siap. Oke. Lanjut nyantai. Kan Bos Afin tuh udah sering dapat baju aja itu. sih. Betul ya. Udah sering dapat baju itu. Gantian ya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah sudah 3 sih ini saya. Oke. Nah, itu juga udah 2 ini. Wah, ini. Terakhir tambahan table talk kemarin saya. Oke, thank you Bos Afin, Bos Wawan, thank you. Mungkin Siap. untuk kuis berikutnya aja ya, untuk teman-teman yang lainnya yang belum dapat. Oke, thank you ini sharingnya, thank you responnya. Jadi itu bisa jadi tanda ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, ini untuk USD JPY. Kita kalau turun sampai ke M30 kelihatan ada double top juga sih sebenarnya. Kalau ngambil sini ya 600 poin. Mungkin ininya yang coba ya. Kalau misalkan ini mungkin bisa jadi pertimbangan lah. Kalau seandainya dia memang masih turun dulu, tapi justru gantian turunnya hanya koreksi, ya turun nggak jauh dia malah naik, ya 1:1 akhirnya. Target turunnya jadi 1:1. Seandainya ketika dia mau naik, yang saya maksud itu kondisi kayak gini teman-teman ya. Ini kan dari misalkan dari down gitu ya, dari downtrend. Nah, seandainya dia sebelum naik ini ada koreksi turun dulu gitu loh. Ini kalau kita ukur, contohnya di sini kalau kita ukur, ini kalau diukur Fibonacci, kan level 50 tercapai, masuk ke 5618 kan di sini. Nah, ini yang saya mau coba ukur tadi. Jadi seandainya sebelum dia ganti, kalau memang akan naik ya, seandainya sebelum dia lanjut naik, mulai ganti tren itu ada koreksi dulu ya, paling enggak kita bisa TP dulu gitu loh. Atau ya ini malah mungkin fokusnya ke sini lah. Ini saya mau ambil peluang masih oke lah ini. Ini saya akan ambil ya teman-teman ya. Saya akan ambil.
Tapi SL-nya saya akan taruh di sini, cuman di sini. Jadi dekat banget. Saya ambil SL-nya cuman di sini. Karena area ini tadi diukur area Fibo, harusnya struktur market yang seperti ini, ya simpelnya kita bilang double top ini harusnya bisa menjadi triggernya atau awal mulanya dia mulai lanjut turun. Kalau ini ternyata nggak berhasil turun, dia naik lagi, ya udah, saya batasi resikonya di jarak SL-nya ini jadi ya cuma 400 poin, oke lah. TP-nya 1:1 aja. Ini TP terdekatnya ya. Kita pakai 1:1 aja. Nanti ketika berhasil turun menuju 143,348 ini area ini, kalau berhasil turun ke sana, silahkan bisa di SL plus atau mau di TP ya bisa di TP. Dengan target bisa pasang sekalian targetnya di sini. Ya, jadi yang masih mau hold dengan SL plus bisa di hold sampai sini. Sampai bawah sini sekalian. Ya, kalau dia memang kuat turun harusnya lanjut turun di area saat ini. Oke, ini dari saya. Ini dari saya. Jadi saya ambil peluangnya. Masih oke untuk diambil lah ini. Kita follow trend. Oke, saya minta waktunya bentar ya teman-teman ya. Saya share peluangnya dulu. Oke, sudah. Oke, thank you. Ini udah mulai sudah mulai running profit lumayan lah. Ya, 100 poin. Semoga masih berhasil lanjut turun ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke XAU USD. Saya boleh send. Oke. Bentar, saya coba baca-baca pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang kelewatan ya, mungkin bisa ditanyakan ulang. Yang merasa belum terjawab, saya takutnya ada yang kelewatan ini. Karena kolom chatnya cukup aktif. Oke, kita ke XAU USD. XAU USD. Oke, ternyata dia mulai naik. Saya kegocek 2 kali SAU USD, sudah breakout, di buy, turun lagi. Hari ini? Sore ini tadi bosku, sama Bos Anton ini. juga. Ini efek gak ikut live trade siang ini kayaknya ini. Oke. Jadi kondisinya tadi itu sebenarnya masih sideways ya. Kita ada pembahasan masih sideways.
Nah, Betul, itu tadi kan yang ditandai bos Adik. Tadi kan waktu siang left track kan ini kalau menembus, nah nembus itu tadi berarti kan pastinya akan naik. Nah, untuk SL-nya tadi saya dengan bos Anton pakai 3342 tadi bosku. Sama saya tadi pakai 3340. Ternyata bablas dua-duanya bosku. 3342. SL-nya kependekan. SL-nya terlalu pendek. Kita kalau versi saya nih, ketika kita acuan ini ya, kan tadi acuannya ini, ternyata kan sempat turun dulu, sedikit lebih rendah, dia membentuk low yang sedikit lebih rendah. Better acuannya kalau nggak pakai yang ini, yang di sini, bawah sini malahan. Nah, memang ini salah satu apa ya, ujian untuk kita nih. Karena range harga melebar, kita harus siap resikonya ya, jaraknya jadi lebar-lebar gitu ya. Solusinya bisa lotnya yang dikecilin. Ini kalau SL terlalu pendek ya takutnya kena gocek tadi ya, kena gocek tadi. Ini dia breakout, masih cenderung sideways di sini ya, walaupun udah sempat breakout. Dengan ditembusnya level ini ya, menurut saya dia akan naik karena di H1 mungkin nggak begitu kelihatan, tapi ketika kita ke H4 kan ini bisa jadi awal mula dia membentuk swing yang baru, swing low yang baru untuk dia lanjut naik. Saya akan ambil peluangnya buy. Jaraknya silakan diperhatikan ya teman-teman ya, karena ini 1600 poin. Saya akan ambil 0,02. Tadi itu 0,05 saya ngambil scalping. Peluang scalping ini loh. Kalau teman-teman tadi sempat DM 15 turun kan? Pas pembahasan siang nggak lama ada peluang scalping ini. Nah, ini saya sempat ambil. Terus harga turun. Makanya tadi lot terakhir 0,05. Cuman ini saya ambil pakai 0,02. Saya buy. Ya pertimbangannya analisanya ini dari ini. Lanjutan dari siang tadi. Siang tadi saya belum lihat ada peluang, cenderung sideways. Breakoutnya baru aja, belum lama ini. Baru maybe 2 jam yang lalu. Ya sore tadi ya Bos Afin ya. Cuman SL-nya saya pakai ini. Saya pakai bawah sini. Ini jaraknya SL-nya cukup. berarti di swing low yang itu ya, yang sideways-nya tadi bosku ya, berarti ya. Iya, Harusnya ya. kalau saya ngambil referensinya di situ. Ngambil referensinya di situ. Itu. Ya kalau dari saya seperti ini. Nah, TP-nya, take profit-nya kita kalau ukur pakai Fibonacci. Nah, jadi saya ambil buy dulu. TP-nya bisa cukup jauh sebenarnya ya. Kalau memang lanjut naik bisa next target bisa sampai sini lagi. Ini kalau kita bicara 1:1 ya mungkin nggak terlalu jauh. Yang jadi pertimbangan saya itu ini ya, ketika ini memang masih saling terhubung ya, target 1:1-nya itu menjadi target take profit yang cukup bagus sebenarnya di sini ya. Ini bisa jadi pertimbangan untuk SL plus lah, karena jaraknya udah 1800 poin. Ini ya teman-teman, saya ada ambil ini. Ini tantangan pertama yang perlu di breakout sebelum, kalau memang dia kuat naik ya, dia akan naik ke sini. Ini saya ada ambil buy, dan kalau ternyata turun ya antara dia sideways, kalau ternyata turun ya antara dia mau lanjut sideways atau ternyata malah downtrend dulu.
Ya, gambarannya seperti itu kalau dari saya. Semoga masih berhasil lanjut naik. Naik-naik ke puncak gunung. Oke, ini saya share dulu. Semoga dikasih rezeki lagi di XAUUSD ini. Oke, oke, oke. Hmm, saya minta waktu bentar ya untuk sharing di grup. Harga SL-nya di Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin sembari saya nyatet. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau di-sharingkan mungkin, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, thank you waktunya sudah saya share. Oke, tadi narik Fibo-nya gimana, Bos? Tarik Fibo yang mana nih? Jadi yang jadi target ya? Yang jadi target itu ini. Kita ke market yang baru aja biar nggak ganggu trading plan ini. Karena mesti coret-coret. Mesti tarik-tarik Fibo kan banyak garis ya. Biar nggak bingung, kita chart window yang baru, trade level dihilangin, history trade di hide juga. Trade levelnya di hide aja biar nggak ganggu. Oke. Jadi tarik Fibo ya, tarik Fibo itu kita harus clear dulu untuk ini pergerakan harga. Ya kondisi terkininya dia naik satu gerakan kan ke sini, terus dia koreksi turun. Nah ini kan saya menilainya ini tanda awal mula pembentukan swing low yang baru. Kalau memang kuat naik, bisa sampai mana kan pertanyaannya itu. Ya kita bisa coba tarik Fibonacci dari atas sini ke bawah sini. Karena saya mau mengukur kenaikan harga, karena yang saya mau ukur itu kenaikan harga, maka level nolnya Fibonacci berada di awal mula kenaikannya. Untuk saya ngukur ini kalau memang masih lanjut naik bisa sampai mana. Targetnya itu ada di 1618 Fibonacci. Ini menjadi acuan penempatan take profitnya. Jadi yang tanya TP-nya di mana? Di sini. 1618 Fibonacci, golden ratio. Di harga berapa itu? Di harga 3377.31. Ya take profitnya di bawahin dikit di 3376.50-an lah, itu oke. Ya, itu dari saya. Ini kalau saya show trade levelnya acuannya ini. Acuannya di situ. Narik Fibo-nya ya dari sini ke sini. Untuk ngukur kalau memang dia lanjut naik bisa sampai mana. Ini berdasarkan Fibonacci. Nah, tadi take profit terdekatnya atau TP1-nya kurang lebih 1:1 plus ya acuannya ini sebenarnya melihat ini, fokusnya ke sini. Ini resisten terkininya yang udah terbentuk. Ini saya lihat. Jadi target terdekatnya. Nah, kurang lebih ini jaraknya 1:1. Kalau seandainya nggak lama lagi dia naik ya, bisa di area yang sama gitu. Begitu, teman-teman. Jangan
balik lagi ya. Kemarin kan sempat saya coba jelaskan dan ambil contoh real di case yang mana ya, saya agak lupa. Tapi ada satu trading plan yang kita buy di gold juga, buy di gold yang hampir kena stop loss kemarin itu, tapi berhasil naik kena TP. Kalau nggak salah di momen-momen ini. Nah, di situ juga saya sampaikan ya jangan jangan sampai pelit stop loss lah. Kita jadikan evaluasi atau pengalaman bersama. Jangan sampai pelit SL. Ini kalau saya munculkan trade history nih. Nih, ya, ada buy di sini, SL-nya di sini. Nah, ini seandainya saya buy di sini, SL-nya terlalu pendek, ya, saya buy di sini. Kalau SL-nya terlalu pendek, saya yakin kena SL dulu baru naik. Tapi kalau ngambil referensinya bagus ya, harusnya nggak sampai kena SL, ada penurunan, saya malah tambah posisi, harga naik ya sempet TP. Gitu ya. Itu mungkin dari saya terkait XAU USD. XAU kena SL 3 kali. Coba di evaluasi dilihat dulu. Ini kenapa nih SL-nya? Karena apa? Kalau teknik scalping ya saya no comment. Teknik scalping sehari bisa jangankan 3 kali. Mungkin 5-6 kali bisa jadi kena stop loss gitu. Tapi ketika momennya memang bagus, ya jangan heran juga ketika sehari bisa TP dengan win rate sampai 90% dari 15 peluang TP-nya 10 kali, 12 kali ya. Itu sangat mungkin terjadi juga gitu. Ini jaraknya silakan dipertimbangkan lagi ya teman-teman. Ini jaraknya 1700 poin. Kalau entry dengan 0,02 lot senilai 33 dolar. Kalau entry 0,01 ya kurang lebih 15 dolar. 15-16 dolar. XAU yang paling rumit enggak juga menurut saya. Jangan sampai ada bilangnya apa ya? Mental block gitu ya, atau istilahnya apa yang tepat ya? Mungkin teman-teman yang lebih tahu. Intinya jangan sampai kita beranggapan oh XAU ini berbahaya, XAU ini merugikan, XAU ini paling sulit atau sejenisnya. Ini kan sebenarnya ini opini. Bisa juga kan saya bilang menurut saya atau buat saya XAU ini yang paling gampang. Nah, mungkin yang perlu dibahas atau dicari tahu adalah kenapa bisa sampai bilang XAU ini yang paling sulit. Kenapa? Kalau ada statement XAU ini yang pergerakan harganya agresif atau paling agresif atau lebih agresif dibandingkan instrumen trading forex atau pair forex, saya setuju. Karena faktanya memang seperti itu. Atau ada yang bilang XAU USD ini yang pergerakan hariannya jauh lebih besar atau lebih lebar dari pair forex, saya juga setuju. Sehingga itu yang membuat kalau kita pasang TPSL dengan jarak yang jauh, otomatis resikonya jadi lebih besar. Saya setuju. Tapi kalau paling sulit enggak juga, pergerakan harganya sama gitu. Naik turun. Sama-sama naik turun, sama-sama bergerak ke kanan, sama-sama kalau uptrend itu kayak gini, sama-sama kalau downtrend kayak gini. Nah, kalau menganggap sulit di XAU USD, berarti di pair lainnya sulit juga dong. Ya harapannya jangan sampai itu ya, jangan sampai ini sulit gitu. Harus ya saya afirmasi atau dibangun mental positifnya sama Bos Sarko. Percaya dulu, kita bisa coba dulu, bangun dulu aura sekitarnya, aura di vibe di diri kita itu vibe-nya positif dulu. Bangun kepercayaan dulu, bisa dulu. Nah, kalau apa-apa ini sulit ya susah juga.
EP ego, langsung EP ego ya. Jangan dianggap sulit dulu. Atau ketika menghadapi kesulitan, ya kesulitan itu wajar. Namanya proses pasti menghadapi tantangan-tantangan. Mungkin ada momen merasa ini kok sulit gitu ya. Itu menurut saya wajar. Justru ketika menganggap ini sulit, coba kita discuss atau diskusi. Kenapa bisa sampai menganggap ini sulit? Karena apa? Ya karena apa? Malah kita live trade kan beberapa kali buat trading plan. Baru kemarin kena SL. Peluang sell ya, harga naik. Itu pun saya udah note ini termasuk agresif. Better atau lebih baik ya nunggu pembentukan swing high dulu. Kalau kemarin nggak diambil ya banyak TP-nya gitu. Sehingga ya ketika dibilang sulit enggak juga. Gitu ya. Ayo kita pasti bisa. Bitcoin rumit nggak? Nah, kalau Bitcoin saya nggak terbiasa dengan pergerakan harganya. Makanya saya lebih sering mungkin Bos Anton yang bahas kan Bitcoin. Karena dari karakter marketnya tadi siang ya saya sampaikan dia sering berubah karakternya. Awalnya di sini selama 3 bulan ya. Kalau downtrend ya tetap downtrend. Downtrend itu nggak akan kondisi naik gini kita sebut downtrend, nggak akan. Ya kan teorinya satu, dia kalau downtrend ya dia akan semakin turun. Ya kan? Ya kita tetap bisa ngambil sell. Secara basic teorinya sama gitu. Cuman yang perlu kita ketahui dari instrumen trading itu kan seandainya instrumen tersebut memang punya karakter tersendiri, yang perlu kita ketahui adalah karakternya. Apakah sering kayak gini? Misalkan ada lonjakan harga sesaat seperti ini. Nah, itu kan bisa jadi misalkan ya kalau kita trading di Bitcoin gitu. Kok saya buat trading plan seperti biasanya itu kok sering kena SL dulu baru TP ya? Kenapa ya? Oh, misalkan karena karakter harganya tuh sering ada lonjakan harga, sering ada false signal, false breakout ya. Kasih toleransi lebih aja dalam menempatkan stop loss, masalah selesai. Gitu. Lebih ke situ sih. Karena ini kita bilang uptrend ya, ini uptrend gitu. Kalau kita misalkan buy di sini, SL di sini juga nggak kena SL, harga naik. Kita buy di kenaikannya di sini, SL di sini misalkan pas mulai gini ya, pas mulai naik di sini kita entry buy, SL di sini juga nggak kena SL, harga naik. Jadi jangan dianggap sulit dulu. USDJP kena stop loss. Hampir kena stop loss. Hampir kena stop loss. Apakah memang dia akan lanjut naik? Jadi kalaupun kena stop loss ya, saya nggak akan terburu-buru untuk open posisi dulu, teman-teman. Beta editor. Saya akan analisa lagi, cari setup lagi yang memang ya kalau memang masih kuat naik ya kena stop loss, berarti masih kuat naik ya saya akan cari trading plan atau membuat trading plan buy yang bagus. Jangan langsung ke bawah emosi, kena stop loss berarti kuat naik langsung di buy. Ya memang peluangnya naik, kita bisa buy, oke. Tapi kan seandainya ternyata malah sideways, nah batasan resikonya mau ditaruh di mana itu harus jelas. Biar nggak sampai ke gocek juga, di buy malah turun kena SL, mau di sell malah naik kena SL lagi gitu. Belum SL. Ada lagunya itu. Aku bisa, itu lagu lama ya. Lagu lama. Aku bisa. Aku pasti bisa. Kadang tanggalnya gatel buat entry ketika tidak ada peluang memaksakan entry. Ya itu saya rasa pengalaman banyak trader termasuk saya juga. Gatel tangan. Ya bisa lebih
balik lagi ya, tadi mungkin sempat disinggung Bos Safi juga terkait psikologi dan ternak akun. Saya tradingnya jauh lebih tenang, jauh lebih santai ketika menerapkan ternak akun, karena misalkan nih nggak ada peluang. Ya ini karena latihan juga sebenarnya ya. Salah satu pendukungnya karena saya tahu akun-akun saya jalan dengan banyak sistem berbeda. Yang satu nggak menghasilkan, yang satu nggak ada peluang, sistem lainnya sedang bekerja menghasilkan profit. Ya sehingga ya ketika terburu-buru entry, saya tanya ke diri saya, kamu ngapain sih sebenarnya? Nggak ada peluang entry itu ngapain? Apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Apakah memang yang dikejar adalah banyaknya transaksi? Kalau memang ngejar banyaknya transaksi, untuk apa? Tujuannya apa? Mengapa mengejar ada target harus banyak transaksi? Kenapa gitu? Kan harus harus mempertanyakan seperti itu. Oke, seperti itu. Ada lagi nggak nih? XAU, GBP USD, GBP USD juga di sini ya. Cuman tadi belum sempat sharing. Ini kan dari analisa sebelumnya ini. Harga berhasil lanjut turun ternyata. Nah, peluang yang tadi saya sempat lihat, cuman memang saya nggak sempat eksekusi ya. Peluangnya itu di sini. Ini. Nah, tanda-tanda dia akan turun kan saya rasa cukup jelas gitu. Turun. Kalau pas standby bisa aja ini sell SL di sini, target di bawah sana. Kita mau 1:1, 1:2 dapat gitu. Ngelihat marketnya simple. Dan caranya sama. Sehingga katakanlah ini kan GBP USD, katakanlah ini saya rubah XAU USD juga caranya sama, tidak sulit gitu. Sama kan, pergerakan naik turun sama. Kita lihat tanda dia akan turun sama tanda-tandanya. Ada resisten lebih rendah. Kita mau ganti GBP ini jadi XAU juga tandanya sama. Ini saya ada ambil peluang buy karena melihat ini semakin tinggi. Ya, ini struktur market semakin tinggi, ini mulai membentuk swing low, makanya ambil buy gitu. Beda teknik ya, kalau di Bitcoin sama, tekniknya itu sama. Yang berbeda acuan menempatkan SL-nya, acuan menempatkan TP-nya itu yang pastinya beda, karena kalau dengan teknik chartis nih, kita live trade itu kan kebanyakan pakai teknik chartis ya. Kalau teknik chartis itu memang perlu menyesuaikan pergerakan harga, sehingga kalau instrumennya berbeda, ya ambil acuannya yang jadi berbeda. Caranya sama, lihat uptrend caranya seperti apa, lihat downtrend caranya seperti apa, itu caranya sama gitu. Tidak berbeda. Oke. Mungkin itu sih dari saya teman-teman malam hari ini. Ada lagi nggak? Kalau dari teman-teman ada lagi nggak? Malam ini ya 2 peluang dulu lah. Kita lihat hasilnya. Kita lihat besok siang ya. Plus besok siang saya reminder. Iya besok. Besok siang. NFP. Kok besok siang? Besok itu ada NFP. Besok siang tetap live trade seperti biasa. Malamnya kita ada High Impact News NFP. NFP-nya bukan di hari Jumat tapi besok. Ya, jangan sampai salah jadwal, jangan sampai salah hari. Ini saya reminder lagi. Karena cukup unik ya. Harusnya NFP atau biasanya ya nggak harus juga, tapi biasanya NFP itu datanya dirilis di hari Jumat di minggu pertama tiap awal bulan. Ya, tiap awal bulan itu biasanya dirilisnya di hari Jumat di minggu pertama. Tapi yang minggu ini itu dirilisnya di hari Kamis. Nah, jadi selama 2025 ini dari Januari sampai Juli itu selalu di hari Jumat, sampai Juni ya, selalu di hari Jumat
baru Juli ini di hari Kamis. NFP. Mungkin seperti itu teman-teman. Kita udah ngambil 2 peluang. Oke, bentar. Ini ada pertanyaan. Ngaruh di pair apa NFP? NFP itu non-farm payroll. Adalah salah satu data ekonomi yang dirilis dari Amerika. Jadi kaitannya dengan USD, United States Dollar. Jadi pengaruhnya di pair apa? Pair, kalau kita bicara pair itu kan pasangan ya. Pair itu pasangan. Kalau currency pair, kalau pasangan mata uang, ya pastinya pengaruhnya di pasangan mata uang yang melibatkan USD. Tapi secara luas, ya, secara lebih luas, ketika NFP ini dirilis, biasanya berpengaruh juga di pergerakan harga XAU USD. Biasanya kita kalau pas NFP dirilis fokusnya membahas atau mencari peluang di market XAU USD. Begitu. NFP non-farm payroll ya. Itu adalah data ekonomi yang isinya atau data ekonominya itu membahas tentang jumlah NFP itu jumlah ketenaga kerjaan di sektor non pertanian atau non profitable, lembaga yang tidak profitable. Lembaga tidak profitable itu contohnya ya kayak contoh ya kayak panti asuhan. Kan ini lembaga yang dia nggak beda kayak perusahaan, beda kayak perhotelan, beda kayak pabrik yang mana ini profitable gitu loh. Nah, NFP itu ngitung jumlah pekerja di sektor-sektor yang saya karena lama nggak bahas NFP ya, saya jadi lupa greget sendiri. Jumlah tenaga kerja di non sektor pertanian. Jadi di lembaga-lembaga yang memang profitable itu NFP. Ya, jadi kaitannya dengan ketenaga kerjaan lah. Nah, itu bisa berkaitan dengan pergerakan harga, bisa naik bisa turun cukup agresif. Karena ketika itu dirilis kan jadi tahu nih kondisi ekonomi sedang seperti apa dengan beracuan data, salah satunya data tersebut gitu. Kalau jumlah tenaga kerjanya terdata banyak yang punya pekerjaan ya berarti ekonomi lagi bagus. Kalau banyak sedikit jumlah tenaga kerjanya berarti banyak PHK, berarti kan kondisi ekonomi bisa jadi sedang tidak baik-baik saja. Itu sehingga itu bisa berpengaruh ke market, ke kondisi perekonomian. Begitu gambarannya. Nah, kalau mau tahu lebih detailnya mungkin besok sama Bos Anton aja biar langsung sama yang mendalami fundamental. Jadi kalau teman-teman mau kejar pertanyaan lebih detail itu bisa gitu. Ya sama saya juga bisa, cuman jawabannya mungkin saya siapkan dulu lah. biar saya nggak salah jawab ya, karena sekali lagi saya sempat mempelajari, sempat coba mendalami, cuman begitu saya coba praktekkan untuk mencari peluang, untuk mencari profit, saya nggak menemukan celah untuk data ekonomi ini saya pakai cari profit tuh gimana ceritanya. Sebagai acuan utama nggak dapat. Kalau sebagai pendukung atau sebagai melihat momen ini harga akan agresif, oke lah. Itu masih bisa dipakai. Tapi beda halnya dengan teknikal, saya jadi tahu level entry bagusnya di mana, batasan resiko di mana, targetnya di mana gitu. Dengan fundamental saya nggak bisa seperti itu. Kalau hanya dengan fundamental ya. Tapi tahu fundamental itu sangat bagus teman-teman. Ya, bukan berarti saya bilang analisa fundamental itu jelek, nggak juga. Hanya saja memang menurut saya perlu tetap dikombinasi dengan teknikal. Dan nggak bisa setengah-setengah fundamental ini. Ya, jangan setengah-setengah dalam artian kebanyakan kan hanya lihat warna, lihat angka ini warnanya merah berarti melemah, kalau warnanya hijau berarti menguat. Atau tadi mengait-ngaitkan, tadi siang kalau nggak salah saya sempat bahas ya, jangan sampai jadi cocokologi gitu loh. Jangan terus lihat berita ada isu misalkan,
negara yang sedang berperang mulai berdamai. Market XAU USD memang uptrend misalkan ya. Terus ketika harga bergerak naik, terus ini dikait-kaitkan, wah ini naiknya karena apa? Karena genjatan senjata nih. Nah, itu kan menurut saya cocokologi itu. Yang kayak gitu. Misalkan nih XAU USD atau Bitcoin turun terus ada negara perang, ini karena perang ini. Itu kan banyak yang seperti itu. Ya merasa analisa fundamental tapi cara analisanya seperti itu. Itu bukan, menurut saya bukan analisa fundamental, itu cocokologi. Itu tidak masuk golongan analisa teknikal maupun fundamental. Itu itu namanya cocokologi. Itu sektor analisa bagian cocokologi, dicocok-cocokkan gitu. Ketika turun, ketika naik apa, ketika turun apa, dikaitkan dengan paman Trump atau kakek Powell misalkan. Ya kalau memang dianalisa memang berkaitan, oke. Tapi kan kebanyakan dari kita ya cocokologi tadi. Ada berita apa, ada isu apa, mungkin baca sharing di grup misalkan, baca ada apa berita-berita di internet, di Google, padahal nyarinya bukan di government-nya langsung misalkan, hanya di googling gitu, keluar di WikiFX apa Wikipedia apa gimana, itu dijadikan referensi utama kan, menurut saya ya semi cocokologi akhirnya. Belum lagi bahasa Inggris, ayo ngaku siapa yang nggak bahasa Inggrisnya nggak bagus selain saya, siapa yang nggak bahasa Inggrisnya nggak bagus, akhirnya Saya, mungkin bosku. biasanya kan akhirnya translate atau baca sepenggal merasa ini bacanya tuh ambil poin-poinnya aja, padahal jadi salah paham gitu isi beritanya. Nah, itu kan makin cocokologi tuh. Makin ngaco. Makin ngaco ya. Baru jelas denger ternyata cocokologi. Pengaruh untuk scaling mungkin bisa. Maksudnya gimana nih pengaruh untuk scaling? Pengaruh untuk scalping. Ya bisa untuk scalping berkaitan ya, karena momen pendek. Cuman ya bisa jadi sih kalau scalping ya masih bisa. Untuk scalping mungkin memang TPSL pendek, dianalisa kalau memang data ekonominya berpotensi menginformasikan data ekonomi yang baik gitu misalkan, berarti di mata uang akan menguat. Contohnya kalau katakanlah di mata uang tadi berkaitan USD ya, kalau USD-nya menguat berarti XAU USD berpotensi turun. Misalkan itu dimanfaatkan untuk ngambil peluang pendek ya, itu bisa aja ya untuk scalping. Oke ya teman-teman, mungkin malam hari ini seperti itu dulu sharing-sharing kita. Seperti itu dulu mungkin sharing-sharing kita malam hari ini. Kita jumpa lagi besok. Besok juga kita mungkin ketemu 2 kali, siang dan malam lagi. Jadi malam ditemenin bos narko ta bosku. Ya, malam ditemenin bos narko. Jadi jangan bosan-bosan ikutan live thread untuk sharing-sharing singkat. Gas, cuan. Ya, amin. Oke, teman-teman, thank you banget sharing-sharingnya, thank you banget sudah nemenin sharing. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi besok. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. NS Trade, konsisten, anytime, anywhere.